Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Devi Widiantari dengan NIM 2115011020 dari Rombel 14. Di sini saya akan mempresentasikan LKM 7, yaitu tentang kehidupan setelah kematian, perjalanan kita setelah meninggal dunia. Dalam semua kasus yang tercatat tentang reinkarnasi, ditemukan bahwa ada jeda waktu tidak tetap antara kematian seseorang dan reinkarnasinya. Jadi, kemana kita pergi setelah kematian? Sampai dengan reinkarnasi kita kembali di bumi. Apakah tempat tersebut berupa alam eksistensi tunggal atau terdiri dari berbagai tingkatan alam eksistensi? Jika demikian, apa faktor-faktor yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Jadi yang pertama adalah apakah yang terjadi setelah kematian? Penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh kasar sebagai berikut, yaitu 1. Fisik, 2. Mental, 3. Kausal atau intelektual atau kecerdasan, dan yang terakhir suprakausal atau ego halus atau tak kasat mata. Ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut means tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus atau lingga deha, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal atau intelek, dan suprakausal atau ego halus. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus lain alam bumi. Jadi, inilah gambaran dari bagian-bagian tubuh kita. Yang kedua adalah ke-14 tingkatan alam eksistensi. Di alam semesta ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini. 7 tingkatan dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkatan lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkatan alam negatif biasanya disebut dengan neraka atau fatal. Terdiri banyak lagi pembagian subdivisi di setiap tingkatan alam eksistensi utama tersebut. Ketujuh alam-alam eksistensi positif dan negatif di alam semesta dapat dilihat di gambar ini. 7 tingkat alam eksistensi positif, yaitu tempat ini ditempatkan oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dan ajaran spiritualitas. 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka, yaitu tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Yang ketiga, tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Yang pertama, setiap tingkatan alam eksistensi positif dan negatif di luar batasan alam eksistensi bumi menjadi semakin halus atau tak kasat mata seiring tingkatannya. Akibat kurangnya latihan spiritual, kebanyakan orang di zaman sekarang pergi ke alam nether ataupun tingkatan alam eksistensi neraka setelah kematian. Bumi adalah satu-satunya alam eksistensi di mana orang-orang dengan berbagai tingkat kesadaran spiritual bergabung menjadi satu. Tingkat kesadaran spiritual minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkatan surga setelah kematian adalah 60%. Untuk mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi dari surga, seseorang harus berada pada tingkat spiritual di atas 60%. Dengan tubuh dominan dimaksud kami adalah tubuh yang paling aktif, yakni salah satu dari tubuh mental, intelek, kecerdasan atau ego halus. Di dalam alam eksistensi nether kita masih mengalami beberapa kebahagiaan, namun tingkat ketidakbahagiaan di alam tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan ketidakbahagiaan yang dialami di bumi. Dalam tingkatan alam eksistensi surga, tubuh-tubuh halus atau rohani mengalami kelimpahan berlebih dalam kebahagiaan. Kebahagiaan sattvic berarti kebahagiaan yang berasal dari membantu orang lain tanpa ekspektasi atau pamrih. Ketika ego terlibat dalam suatu tindakan itu menjadi rajasic. Serenity atau keabadian atau kedamaian abadi adalah pengalaman spiritual yang tinggi
daripada bliss atau kebahagiaan hakiki. Tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharlok perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma, atau memberi dan menerima yang mereka miliki. Melalui penelitian spiritual, kami telah menemukan adanya 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut dari seseorang. Yang pertama, memiliki emosi spiritual. Yang kedua, memiliki ego yang rendah. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual. Keempat, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi. Dan terakhir, terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi amatlah penting. Ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma akun memberi dan menerima kita dalam periode waktu yang sangat singkat. Selain dari bumi, pertumbuhan spiritual kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah di atas tingkatan surga. Misalnya tingkat Maharloka ke atas. Hal ini disebabkan oleh tubuh halus di surga mengalami resiko akan terperangkapnya dalam kebahagiaan tanpa akhir yang ditawari di surga. Apa itu neraka? Siapa yang pergi ke neraka dan seperti apakah tiap tingkatan neraka itu? Jadi di dalam tabel ini kita bisa melihat sewaktu seseorang pergi ke tingkatan lebih rendah dari neraka akibat semakin berkurangnya komponen dasar halus satwa seperti bertahap, lingkungan menjadi semakin kurang kondusif untuk mengalami kebahagiaan. Yang kedua, dalam tingkatan alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Yang ketiga, ketika seseorang pergi lebih dari ke berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkat ke-1 sampai ke-7, tingkat kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus di dalam alam eksistensi tersebut terus menurun dan tingkat penderitaannya terus berlipat ganda. Yang terakhir, besarnya hukuman atau rasa sakit yang harus dijalani di berbagai tingkatan neraka atau patal dan narak yang terkait terus meningkat pada setiap tingkatannya yang akan lebih rendah. Yang kelima adalah pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satwa, raja, dan tama. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam atau ketiga. Yang keenam adalah apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Pada saat kematian, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Energi vital ini mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian. Sama seperti berat proyektil menentukan seberapa jauh roket dapat mendorongnya, demikian pula berat dari tubuh halus menentukan ketingkatan alam eksistensi mana tubuh halus tersebut pergi dalam alam-alam eksistensi halus di kehidupan setelah kematian. Ketiga komponen dasar halus kita masing-masing terdiri dari 3 komponen dasar halus atau non-fisik tak kasat mata atau gunas. Komponen ini bersifat spiritual dan tidak dapat dilihat, tetapi mereka menentukan kepribadian kita. Ketiga komponen itu adalah satwa, yaitu kemurnian dan pengetahuan. Yang kedua raja, aksi dan gairah. Dan yang ketiga tama, ketidaktahuan dan inersia. Di dalam rata-rata orang di era saat ini, komponen halus dasar tama mereka mencapai 50%. Pentingnya keadaan mental
sesaat sebelum kematian. Keadaan mental sesaat menjelang ajal, selain dari apa yang telah disebutkan di atas, sangatlah penting. Keadaan mental kita pada umumnya berhubungan dengan proporsi komponen-komponen dasar non-fisik di dalam diri kita. Siapa yang akan pergi ke neraka setelah kematian? Jangkauan durasi dan tujuan dibalik perbuatan-perbuatan jahat atau dosa merupakan faktor penting yang menentukan tingkatan alam eksistensi neraka mana yang dituju setelah kematian dibandingkan dengan hanya tindakan itu semata. Yang ketujuh, bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Ada dua jenis kematian yang berkaitan dengan waktunya. Yang pertama, kematian akhir yang ditakdirkan. Ini adalah saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Yang kedua, kematian yang mungkin terjadi. Ini adalah keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikannya. Dalam kasus-kasus di mana seseorang sedang mengalami krisis yang tidak dapat diatasi dalam hidupnya, atau memiliki gangguan-gangguan kepribadian yang parah, ia mungkin berpikir untuk mencabut nyawanya sendiri dalam keadaan tertekan tersebut. Hantu-hantu atau setan, iblis, energi-energi negatif, dan lain-lain juga menyulut keadaan depresi dari orang yang ingin bunuh diri, dan kadang-kadang memberikan pengaruh dalam mendorong orang tersebut melewati batas untuk bunuh diri. Mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi? Dalam proses penelitian dengan menggunakan hipnosis trance untuk melacak kehidupan masa lalu seseorang, telah ditemukan bahwa jeda waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisaran antara 50 hingga 400 tahun. Alasan-alasan untuk jeda waktu ini adalah sebagai berikut, yaitu tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Dan yang kedua, keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma memberi dan menerima dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma. Dan yang ketiga, dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trance. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat, sehingga orang tersebut mungkin tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Dan yang terakhir, yaitu kehidupan setelah kematian. Fakta-fakta yang sudah saya jelaskan tadi tentang berbagai tingkatan alam eksistensi memberikan kita suatu gambaran mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian, yang disebabkan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi. Sekali kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih rendah, seperti alam eksistensi neter atau tingkatan neraka lainnya, kita tinggal di sana dan mengalami ketidakbahagiaan parah selama berabad-abad sampai kita benar-benar membayar kekurangan-kekurangan atau dosa-dosa kita dalam rupa penderitaan dari hukuman berat yang dijatuhkan di sana, sebelum kembali mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi di bumi. Untuk melakukan latihan spiritual secara konsisten di alam eksistensi bumi, sesuai dengan 6 prinsip dasar latihan spiritual adalah seperti berenang melawan arus di era saat ini. Namun, itu juga merupakan jalan yang menjamin kemajuan kita ke tingkatan alam-alam eksistensi yang lebih tinggi dalam kehidupan kita setelah kematian. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.